Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibn Villa semua ya. Di kesempatan kali ini kita sedang ada di suatu masjid yang luar biasa, masjid dengan tema dan nuansa Tionghoa atau Cina ya, yang ada di kota Jakarta. Bagi teman-teman yang mungkin sering melewati Jalan Lauce ya, atau daerah Gunung Sahari dan sekitarnya, pasti pernah lewat nih, yaitu Masjid Lauce. Masjid Lauce namanya. Betul, ya? Masjid Lauce. Dan di samping saya sudah ada Pak Yusman Iriansyah. Pak Yusman Iriansyah, Humasnya Masjid Lauce. Humasnya Masjid Lauce langsung ya. Ya, Assalamualaikum Pak Yusman. Waalaikumsalam itu. Ini kalau boleh tahu nih, Masjid Lauce ini sejak kapan berdiri? Kalau berdirinya itu dari tahun 1991. 91. Iya. Artinya kurang lebih 34 tahun. Kurang lebih 34 tahun ya. 34 tahun. Iya betul. Pak Yusmannya sendiri udah berapa lama di sini? Saya baru 31 tahun. 31 tahun. Baru ya? Baru, mudah-mudahan masih berlanjut ya terus ya. Insya Allah. Kalau bilang 31 tahun artinya sudah ikut dari pertama awal-awal lah ya, awal-awal masjid ini berdiri. Ya, masih awal, masih belum, bentuknya masih belum seperti ini. Belum seperti ini. Karena ceritanya tuh ini kan sewa ruko. Semua bentuknya masih seperti ruko pertamanya. Tadi sewa ruko satu, ini statusnya sewa masjid gitu. Oke. Nah, kalau masjid itu sewa kan nasibnya juga nggak jelas gitu ya. Kalau nggak diperpanjang sewanya tamat juga riwayat masjid. Waduh. Gitu. Nah, alhamdulillah pemilik rukonya itu menawarkan supaya dibeli aja gitu kepada pengurusnya. Pengurus nggak punya dana, akhirnya cari donasi, dapatlah donatur itu lewat Bapak B.J. Habibie yang beli. Pak B.J. Habibie. B.J. Habibie. Itu tahun berapa? Tahun 91 baru, 92 ya. Setelah pendirian yayasannya itu kan sewa tuh setahun depan baru dibeli gitu kan. Oke, artinya masjidnya berdiri setahun, tahun depannya baru dibeli. Nah, ya, baru, tahun depannya dibeli. Ya. Waktu itu Pak Habibie masih menteri ya? Menristek ya. Menristek. Menristek atau ISMI waktu itu ya. Oh. Iya. Belum jadi presiden ya? Belum kan masih Menristek. Masya Allah. Jadi berdiri setahun terus dibeli. Dibeli satu ruko, baru satu ruko tuh. Oh, dulu satu ruko ya? Ini kan dua ruko nih. Ya. Tadi satu ruko. Nah, setelah tahun berikutnya tuh yang sebelah ini mau dijual juga. Dibeli juga sama pengurus. Jadi, beda pemilik dulu? Beda pemilik. Beda juga ya donaturnya, beda juga yang belinya. Gitu. Alhamdulillah. Jadi setelah dibeli, diwakafkan, dihibahkan ke yayasan. Nah, namanya apa yang menaungin Masjid Lauce ini ada yayasannya kan? Iya. Yayasannya itu namanya Yayasan Haji Karim Uy Cheng Hin. Uy Cheng Hin. Itu kalau boleh tahu sejarahnya gimana dan apakah beliau masih ada sekarang? Nah, enggak. Pak Karim Uy Cheng Hin itu sekarang udah enggak ada. Itu didirikan yayasan ini setelah beliau meninggal. Setelah meninggal baru didirikan? Beliau meninggal tahun 1988. Tahun 1991 baru didirikan ini itu oleh sahabat-sahabatnya beliau dan putranya beliau Bapak Ali Karim Uy. Nah, sosok Pak Karim Uy mungkin perlu sedikit kilas baliknya ya. Kenapa Pak Karim Uy bisa dipakai nama yayasan? Pak Karim Uy itu di Indonesia ini dikenal sebagai tokoh bangsa lah gitu ya. Beliau zaman penjajahan itu jiwa nasionalnya cukup tinggi dia. Dia ikut berjuang bersama Bung Karno. Pahlawan lah ya. Pahlawan lah, bersama Bung Karno sama pejuang Indonesia ikut berjuang. Beliau juga dikenal sebagai bisnismen cukup sukses pada zaman itu ya. Pengusaha sukses. Konglomerat lah. Beliau lah pertama kali mendirikan BCA. Oh, beliau yang mendirikan BCA. Bank Ini Sentral Asia. Beliau sendiri mualaf. Ya, itu dia. Yang ketiganya beliau mualaf. Oh. Dalam waktu singkat, tapi beliau itu sudah menjadi tokoh agama Islam, tokoh ormas Islam. Dia sudah baru jadi mualaf, tapi bisa langsung memimpin Muhammadiyah. Sempat jadi pemimpin Muhammadiyah. Ya, dia dipercaya gitu kan, karena dia bersahabat baik akrabnya itu, pertama dengan Bung Karno, kedua dengan Buya Hamka, tiga sekawan istilahnya mereka bertiga itu. Nah itu, jadi ketika beliau meninggal, sahabat-sahabatnya ini itu dari berbagai ormas Islam yang mendirikan ini. Ada dari NU, ada Muhammadiyah gitu ya, ada dari Al-Wasliyah, dari ISMI, KAHMI, dan dari tokoh-tokoh Cina Muslim mendirikan yayasan ini pakai nama beliau. Dan mereka memberikan keteladanan beliau itu supaya dicontoh sama generasi berikutnya seperti beliau itu tadi. Dia jadi nasionalis di suatu negara, dia ada di Indonesia. Dia juga jadi sukses dalam usahanya, bisnis. Dia juga kalau memilih agama, dia serius menjalankan. Jadi walaupun tadinya mualaf, tapi dalam waktu singkat dia sudah jadi tokoh agama Islam. Itu mualafnya waktu umur berapa beliau? Masih bujangan lah, masih muda itu ya. Masih muda lah itu dia mualaf. Oke. Terus dipakai nama beliau sebagai yayasan. Nama yayasan. Okay. Nah,
Kalau boleh tahu nih, anak-anaknya masih ada dong sekarang? Anaknya ada, yang mendirikannya salah satunya anaknya putranya Pak Ali Karim Uwei namanya. Ali Karim. Itu yang sekarang jadi ketuanya sini, pemimpin di sini kan. Pembina. Oh ya, Gitu ya? ya sekarang jadi itunya dia. Tadinya bersama tokoh-tokoh Cina Muslim ada beberapa orang. Tujuannya waktu awalnya pendirian Yayasan Karim Uwei dengan Masjid Lausinya itu sengaja didirikan di daerah pecinan namanya ini ya. Ya, ini daerah pecinan. Dalam rangka ingin menyampaikan informasi tentang agama Islam kepada saudara kita dari kalangan Tionghoa untuk lebih mudah tahu kenal apa tentang Islam gitu. Oke. Karena orang Tionghoa itu dilihat sangat potensial lah mungkin untuk menerima dakwah Islam, pengen tahu Islam, tapi belum ada ormas Islam, walaupun banyak di Indonesia banyak ormas Islam, belum ada satupun fokus menyampaikan Islam nih kepada kalangan Tionghoa. Sehingga Yayasan Karim Uwei ini mengambil peran itu tadi. Untuk menyampaikan informasi pada saudara kita dari Tionghoa itu yang mungkinnya tadi kurang pas pemahamannya tentang Islam gitu ya. Nah, bisa ini Islam yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi Muhammad itu seperti apa gitu ya. Jadi bisa meluruskan, katakanlah menjawab tentang Islamofobia lah gitu ya. Mungkin jadi mereka tadi belum paham dengan Islam sehingga agak menjaga jarak dengan agama Islam. Nah, mulai keberadaan Masjid Lausinya ini bisa menjadi jembatannya tadi untuk mereka tahu. Masya Allah, Islam, luar biasa. Gitu. Jadi kalau boleh tahu nih, di sini kan artinya ada pembinaan mualaf juga ya? Ada, insya Allah ada. Itu sudah berapa banyak nih yang dibina di Yayasan Haji Karim? Yang Masjid Lausinya ini yang bersahadat ada mungkin sudah hampir 2000-an ya. Masya Allah, 2000-an orang ya. Nah itu mungkin hampir 99% lah mungkin itu dari kalangan Tionghoa. 99%? Ya, mualafnya itu. Jadi sebagian kecil lah ada orang Melayunya, ada orang asingnya, orang Jepang, orang Korea, atau orang Tiongkok. Sana juga ada dari Tiongkok, ada orang bulenya juga ada. Tapi sebagian besar itu orang-orang Tionghoa yang ada di sekitar sini. Di sekitar sini? Di Jabodetabek lah ya. Jabodetabek. Kalau boleh tahu tuh, artinya kan syahadatnya melalui Pak Yusman ya? Salah satunya ya saya kebetulan ini ada sini kan ada beberapa kita di sini. Saya memang sebagiannya itu saya yang bimbing syahadatnya. Nah, kalau boleh tahu tuh, kenapa lebih banyak Tionghoa gitu? Padahal kan terbuka untuk umum juga gitu. Betul, ya nama masjid untuk umum, tapi kita tadi dikenalnya itu karena lebih familiar dengan lingkungan orang-orang Tionghoa kan, bentuk masjidnya seperti suasana kelenteng atau wihara gitu ya. Namanya juga orang kan umumnya masjid kan namanya pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia, ini pakai bahasa Mandarin gitu, Lause gitu. Jadi mungkin ada mereka merasa familiar gitu. Jadi datang ke Masjid Lause ini nggak merasa datang ke masjid gitu, merasa nyaman aja, merasa enjoy aja lah datang ke sini ngomongin agama Islam tentang apa kan. Kita kan terbuka gitu ya. Kalau ada beberapa masjid kan mungkin nggak siap kalau menerima orang non-muslim datang ya. Nah kalau kita justru sebaliknya, kita memang senang sekali kalau mereka datang, diskusi tentang agama, tanya-tanya, sharing tentang agama itu. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, lebih banyak orang datang untuk langsung syahadat atau datang ke sini belajar dulu? Sebetulnya yang lebih banyak mungkin udah mau syahadat ya. Dia udah belajar tuh udah persiapan dia untuk menjadi muslim itu udah ada. Sehingga dia datang sini itu tinggal ingin menyatakan untuk dibimbing syahadatnya gitu ya. Iya, ikrar aja. Ikrarnya itu. Tapi ada juga yang melalui diskusi dulu beberapa bulan, baru beberapa bulan kemudian datang. Ada yang juga setahun lebih baru datang lagi nyatakan ingin bersyahadat kita juga. Kalau yang datang diskusi itu biasanya gimana tuh? Rata-rata pertanyaannya, terus gimana supaya mereka yakin dengan Islam? Ya pertama itu pertanyaannya itu ya tentu yang dipersoalkan itu tentang image-nya mereka tentang agama Islam itu mungkin selama ini kurang paham lah ya mungkin maaf di kita itu framingnya tentang itu, Islam tuh jelek selalu. Nah gitu, karena kita ini kan lama katakanlah ada penjajahan lah gitu ya. Kolonial penjajah itu tentu punya misi jangan sampai bersatu, ya kan, pasti memecah belah gitu kan. Nah, ada pecah belahnya ini pasti akan ada yang diangkat, ada yang dibawakan gitu. Nah itu jadi kesan itulah yang akan muncul. Waktu itu kan dibikin kelas-kelas nih, ada kelas asing itu yang barat. Oh, itu zaman Belanda ya? Nah, itu memang zaman Belanda. Itulah yang awal-awalnya sehingga mereka ada sekat-sekatnya. Ada merasa kalau mereka ikut agama ini merasa kelasnya tinggi. Kalau miskin ini yang katanya ilah pribumi itu kan agamanya muslim. Dianggapnya paling rendah ya. Paling rendah. Jadi seolah-olah kalau ikut sini nanti turun derajatnya. Nah itu yang
pemahaman-pemahaman yang mereka yang perlu kita luruskan. Jadi kalau kesannya dulu maaf nih, kesannya tuh kalau menjadi muslim nanti terbelakang, miskin, bodoh gitu kan kesannya, karena mayoritasnya mungkin rakyatnya seperti itu. Kalau ikut yang agama yang datang dari bawaan dari bule aja, bule kalau tinggi gitu. Nah, itu kesan seperti itu ya mungkin yang perlu kita luruskan. Jadi situ. Habis itu kalau masalah tauhidnya mereka masalah tauhid betul. Itu yang paling juga berkesan masalah tauhid mereka yang soal biasanya mereka katakanlah nggak bisa mengelak kalau udah bicara masalah tauhid, masalah ketuhanan. Nah itu biasanya mereka akan ya udah. Itu rata-rata dari agama apa sebelumnya? Kalau agama itu mungkin formalitas kayaknya, kalau di identitas di KTP ya, mungkin formalitas. Mungkin milih agama itu mungkin karena agama di Indonesia itu harus ada identitas agama sehingga mereka cantumkan. Ya, tapi secara akidah mungkin mereka juga ya nggak tahu kita ini apa agamanya. Mungkin itu rata-rata kan. Rata-rata memang datang ke sini karena mencari Tuhan. Mencari gitu. Tuhan. Dan dia di agama sebelumnya nggak ada Tuhan. Agama sebelumnya itu kadang-kadang dia nggak juga pernah datang ke tempat ibadahnya, gitu ya. Cuma identitas memang ada, harus memilih kan di Indonesia nggak boleh nggak ada agama kan. Di KTP-nya ada identitas. Tapi kalau ditanya dia tentang agamanya juga dia nggak tahu. Dia juga nggak tahu. Gitu. Bahkan tanya kamu ke tempat ibadah, dia jarang-jarang juga atau cuma ikut-ikutan aja ke itunya gitu. Nah, rata-rata begitu dapat pemahaman tentang kita yakin tentang ketuhanan itu, biasanya mereka itulah mulai menyatakan untuk masuk Islam itu, karena itu yang bisa masuk logika mereka seperti itu. Oke, terus kalau boleh tahu nih, kan kalau bicara Tionghoa ya, Tionghoa itu kan untuk ya kayak tadi dibilang masuk ke Islam itu kan stigmanya agak jelek. Apalagi kita ingat tahun 98 ya, Jakarta ini kan salah satu yang paling paling heboh ya waktu 98 ya. Pasti kan ada rasa kayak masih ada nggak enakan tuh dengan orang pribumi ataupun dengan Islam. Nah, itu gimana tuh supaya mereka yakin? Nah, untuk mereka meyakinkan mereka itu ya kita buktikan gitu ya bahwa Islam nggak seperti itu ajarannya gitu kan. Kalaupun ada pelaku lagi itu cuma oknumnya gitu. Sehingga kita berbandingkan melihat tuh ajarannya, jangan lihat orangnya gitu loh. Kita selalu menyampaikan, lihatlah ajarannya, bandingkanlah ajaran Islam dengan yang ajaran yang lain, silakan dibandingkan. Jangan melihat orangnya, kalau orangnya ya memang nggak bisa dipastikan ya kelakuannya hari ini, besok seperti apa itu kita nggak bisa bikin. Tapi lihatlah, bandingkan ajarannya ya, bagaimana konsep ketuhanannya, bagaimana konsep bermasyarakatnya, bagaimana konsep negaranya, kesosialnya, itu bisa dibandingkan dengan agama-agama itu. Bagaimana ibadahnya yang bisa diterimanya seperti apa. Gitu. Ya karena kalau kita bicara oknum ya. Di semua agama juga ada ya. Pasti. Kalau kita lihat di Afrika, di Meksiko, ya di Meksiko itu kan ya bisa dibilang Islamnya cuman nggak sampai 1%. Tapi kriminalnya juga luar biasa tinggi ya, Amerika Latin lagi ya. Jadi oknum tidak mencerminkan agama. Betul. Dan jangan juga dilihat mayoritasnya apa itu ya, pasti otomatis di mana mayoritasnya pasti kejahatannya juga banyak dilakukan oleh yang mayoritasnya itu, tapi bukan mencerminkan itu ajarannya seperti itu kan. Kita lihat misalnya ke negara yang tadi, misalnya yang seperti Amerika Latin atau Asia juga kan ada yang mayoritasnya Buddhis, ada yang Katolik kan, seperti Filipina, seperti Thailand, beda-beda pasti kan ya. Filipina kriminal juga tinggi. Atau ke Jepang, itu kan beda-beda juga kan itu. Nah, jadi memang jangan melihat orangnya, tapi kita lihat ajarannya aja. Siap. Terus ini kalau boleh tahu nih, biasanya kan ngurus mualaf itu capek. Ya, banyak suka dukanya tuh. Banyak suka duka, tapi kita anggap suka aja dulu ya. Jangan dibikin dukanya, saya suka aja ya. Ada cerita-cerita lucu nggak? Misalnya kayak contoh nih, yang dia syahadat, terus orang tuanya nggak terima atau keluarganya datang nggak terima, marah-marah. Itu sering. Saya di sini sama 31 tahun itu sering ngalamin yang seperti itu ya. Dikriminalisasi juga pernah. Dikriminalisasi. Dilaporin ke polisi datang ini kita, tapi setelah kita ngomong baik-baik, jelaskan apa adanya, alhamdulillah nggak bisa, nggak ada bukti lah gitu kita untuk melakukan memperpanjang urusannya lah gitu ya. Atau seperti tadi katanya begitu ada yang habis disadatkan, orang tuanya tahu datang sini, Pak Yusman, saya nggak terima anak saya diislamkan. Saya minta sekarang keluarkan anak saya dari Islam. Saya gimana? Cara keluarkan gimana itu? Gimana caranya? Kalau dia mau Islam, mau sadar, saya bimbing bisa. Tapi kalau mau keluarkan bukan urusan saya bisa. Gitu kan? Itu ada sampai gebrak meja. Atau bisa yang tadi seperti saya begitu keluar sini,
nggak lama ada motor di seberang sana, anak-anaknya bisa. Ada sama saya apa ngalamin seperti itu. Itu yang nabrak memang karena ya kayaknya seperti itu karena dia udah standby di sana udah 9 begitu. Kan mesti kalau motor saya lurusin dia sengaja nunggu di seberang sana gitu. Oh gitu. Jadi kelihatan banget kalau memang sasarannya itu ke saya gitu. Karena dia di seberang langsung kabur. Iya gitu. Waduh. Jadi memang ya itu tantangan-tantangan seperti itu ya, tapi nggak apa-apa itu sebang kita anggap suka aja itu lah, jangan dipikir dukanya lah, itu suka aja. Nah seperti itu yang kita alami. Terus kalau mualafnya sendiri nasibnya gimana tuh? Itu kan Pak Yusman tadi digituin. Mualafnya? Ya sama, nasib mualafnya juga seperti itu ya. Memang umumnya mereka masuk Islam itu masih belum bisa tampil apa adanya, dia nunjukkan keislamannya belum bisa. Ya, sehingga kita pesankan pada mualaf-mualaf itu mereka tetap kita minta berdakwah pada keluarganya atau lingkungan yang belum Islam itu, tapi bukan dengan ceramah atau dengan dakwah dengan ayat-ayat bukan, tapi dengan akhlaknya. Iya, ya, dengan akhlaknya dia harus dengan orang tuanya sejak masih Islam harus lebih hormat, lebih baik, pokoknya lebih perhatian segala macam itu tentunya. Prestasinya juga harus lebih baik dari sebelumnya. Kita tunjukkan. Jadi begitu dia ketahuan Muslim jadi Islam, ternyata anak saya berubah tadi jadi lebih baik masuk Islam gitu kan. Jadi mungkin dia marah nggak suka, begitu ngeliat anaknya baik masa nggak suka sih lihat anaknya lebih baik kan gitu ya. Itu jadi rata-rata yang mualaf ini yang masih muda atau yang tua biasanya? Kebanyakan di usia masih muda ya. Masih muda. Lebih banyak muda. Baik yang perempuan maupun laki-lakinya itu dari muda. Kalau kita kita seleksi lagi tuh, kita lihat datanya. Banyak kan tuh faktor pernikahan biasanya. Oh ada ya. Banyak kan pernikahan. Ini dapat kenal yang muslimah itu mereka tertarik untuk masuk Islam. Tapi ya wasilah bebas. Itu hanya Allah, ya. Bukan dari apa aja ya. Tapi setelah dia mualaf itu gimana? Apakah kan ada juga tuh kalau dulu orang bilang ya mualaf, tapi minum tetap minum, makan babi tetap makan babi. Ya alhamdulillah sih kalau ada yang mualaf di kita ini belumlah kita menemukan seperti itu, dan mereka bisa pelan-pelan udah menyesuaikan dengan keislamannya. Dia udah Islam, ada hal-hal yang memang harus ditinggalkan, harus yang itu, atau kalaupun hal-hal yang misalnya dalam keluarga itu yang masih bisa ditoleransi, ya kita coba kita maklumin, tapi bertahap mereka bisa mengurangi. Misalnya gini, kita bisa toleransi, misalnya ambil contoh suami istri, kita lihat istrinya dapat hidayah, istrinya masuk Islam. Dia tanya, Pak, apakah saya mesti cerai sama suami saya gitu kan. Angkanya itu kan pernah pertanyaannya kan, kalau kita mesti cerai nanti dikenal segala macam, ya berarti mereka juga akan mikir-mikir apa masuk Islam apa enggak, jadi apa enggak masuk Islam ya kan gitu. Ya kan. Nah, sehingga kita perlu yang kita sampaikan pada Pak Kiai kita, pada MUI, pada agama kita tuh butuh fikih mu'alaf gitu. Jadi fikih mu'alaf itu bagaimana kita menyampaikan ajaran Islam itu kepada mu'alaf itu ya jangan saklek banget gitu ya. Jangan saklek banget. Kita artinya memandang Allah itu jangan dari sisi haram, dosa, neraka, jangan gitu ya. Kita mandang Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu kan. Allah menerima tobat. Kalau kita itu mungkin kan dari sisi untuk mu'alaf kita. Kita menyampaikan kalau kita bilang gini haram, dosa, neraka lah, dia bilang buat apa masuk Islam kalau masuk neraka juga. Kalau ibaratnya gini, kayak kapal ya. Kan kalau mau belok juga nggak mungkin langsung belok. Betul. 180 derajat ya. Pasti kan ada tahapannya, pelan-pelan ya. Yang penting niatnya ke arah sana. Niatnya ke sana. Jadi kita bahkan ya mu'alaf itu kan seperti bayi baru lahir lah gitu ya. Bayi baru lahir kan tentu tahapannya tuh ya minum air susu ibu, minum susu, makan bubur, segala macam. Baru lah bisa makan bakmi, makan bakso gitu kan. Nggak mungkin juga perlu lahir udah kita suruh makan bakmi kan. Nggak bisa juga. Nanti kalau bisa langsung bayi ajaib disembah tuh. Itu dia makanya. Takutnya disembah. Kita lihat seperti itu. Jadi kita dengan mu'alaf itu kita menyampaikan juga kita berproses gitu. Nggak bisa kita langsung saklek. Wah ini nggak boleh ditinggalkan. Kalau dia bisa langsung alhamdulillah. Tapi kalau enggak gitu proses kan, kita harus menyesuaikan apa ya. Allah juga kan bertakwa kamu sesuai kemampuan kamu kan gitu. Katakanlah buat Mas Toto tuh dengan Allah kan bertakwa kamu sesuai dengan kemampuan. Jadi sesuai kemampuan kita seperti apa ya. Tapi kita berusaha untuk terus meningkatkan ketakwaan kita itu tadi dengan ilmu, menuntut ilmunya kita pelan-pelan ya berproses untuk lebih baik, lebih menyesuaikan lagi dengan apa yang diperintah, apa yang diperintah dikerjakan, tapi dilarang ditinggalkan, tapi proses pelan-pelan. Oke, kalau boleh tahu nih, kasus yang paling berat pernah ditangani dari orang yang mualaf?
Kalau kasus saya cerita kita pernah di gerbang polisi. Yang kedua kita di sini kita tuh ngurus mualaf tuh dari pramualaf itu artinya dia belum masuk Islam, kita diskusi, kita diskusi tadi. Kedua kita bimbing syahadatnya, setelah syahadat kita bina keislamannya. Ketiga tuh selanjutnya tuh setelah meninggal pun itu kita masih harus tanggung jawab. Karena apa? Mereka kadang-kadang pihak keluarga nggak terima, mereka akan urus jenazah secara agamanya. Tapi itu nanti dulu. Ini kita anggap masih hidup nih. Kejadian apa yang paling berkesan tuh, atau yang paling susah? Misalnya contoh dia mungkin dipersekusi kah, ataukah butuh perlindungan kah, atau apa gitu? Ada nggak? Itu ada, pasti ada. Kita sering nama mualaf kita tuh seperti itu, sering kita temukan dia diusir, dia kerjaannya dipecat dari pekerjaannya. Sampai dipecat ada gitu ya. Nah itu memang ya salah satu tugas yang kita itu paling nggak kita mencarikan bapak asuhnya siapa. Kalau dia perempuan ada yang membantunya untuk menampungnya gitu ya. Yayasan Lauce sendiri ada nggak? Yayasan Haji Karim sendiri sebenarnya ada nggak? Awalnya dulu ada, tapi untuk perempuannya. Tapi itu kita ada katakanlah donatur sewa rumah, sewa tempat untuk menampung yang perempuan kalau ada seperti tadi. Cuma perkembangan berikutnya ya nggak berlanjut itu ya. Nah tapi itu kita belum bisa. Tapi kalau untuk laki-laki belum. Nah kita tadi paling kita ada misalnya ada teman kita kenal ada pondok pesantren, kita coba kontak, ini ada mualaf kita yang pengen nuntut ilmu, pengen berdalam, cara nggak dititipkan begitu. Banyak kan intinya yang penting adalah ya untuk mereka bisa tinggal, mereka untuk berlindung ya. Paling nggak sementara waktu lah untuk mereka bisa mempersiapkan itu tadi ya. Sehingga kita tuh memang butuh semacam mualaf center untuk menampung shelter ya. Shelternya itu perlu. Jadi apapun nama istilahnya, apakah rumah singgah atau apa itu silakan. Nah yang berfungsi itu mungkin semacam BLK-nya lah, balai yang dikerjakan mereka masuk sana, dibina keislamannya, keimanannya, semua yang kebutuhan agama Islam yang kita dibina, dan itu diberikan keterampilan gitu loh, berikan keterampilan sehingga mereka keluar dari situ bisa mandiri, jadi nggak tergantung lagi. Jadi mungkin bisa dibatasi berapa bulan, berapa tahun mereka di situ, itu mereka bisa dilepas gitu kan, bisa seperti itu. Terus kalau yang mualaf di sini, ada yang kembali nggak ke agama lamanya? Kalau secara data kita belum menerima ya, belum menerima. Tapi di luar kantor kita nggak tahu kalau di luar kantor kita, tapi setahu kita enggak gitu. Jadi kita tuh saya di sini pengalaman Islam pembimbing syahadat itu ya, pembimbing syahadat seperti itu. Malah ya mereka tadinya menentang, ada yang berubah jadi masuk gitu. Artinya keluarganya? Iya. Keluarganya dari menentang malah ikut masuk Islam ada. Masya Allah. Jadi seperti saya pernah ada kisahnya tuh sini, keluarga nih satu bapak, ibu, anaknya gitu. Si bapak dapat hidayah. Bapak dulu yang dapat hidayah. Bapaknya dapat hidayah, ngajak istrinya masuk Islam, istrinya nggak mau. Nggak mau. Ya udah akhirnya berpisah aja. Lebih baik kata istri kalau masuk Islam lebih baik kita berpisah, ya udah berpisah. Cerai gitu ya. Udah. Dalam perkembangannya bapaknya tetap syahadat, masuk Islam. Perkembangan berikutnya dia mungkin dapat jodoh orang muslimah. Udah berapa tahun kemudian si istri tadi dapat pacar orang muslim. Waduh. Masuk Islam juga di sini. Ya udah, masuk Islam di sini. Ya udah kita bimbing lagi. Tapi suaminya di sini, dia pun di sini. Nah, udah itu berapa tahun depannya itu anaknya jadi masuk Islam, bertiga masuk Islam semua di sini. Masya tapi Allah. Tadi rumah tangganya udah masing-masing. Masing-masing. Wah, sayang ya. Sayang banget kita sayangkan. Nah, tadi gara-gara tadi dia istrinya bertentang, nggak suka banget pokoknya Islam, nggak suka berpisah tadi dapat masuk Islam kan. Begitu udah ya perjalanan berikutnya ternyata malah dia dapat hidayah juga. Kalau dari dulu nggak bisa malah. Tapi mungkin lewat wasilah dari Allah tuh banyak caranya Allah memberikan hidayah. Mungkin lewat jalur itu hidayahnya dia kan lewat jalan liku-likunya seperti itu. Atau ada yang saya alami itu juga satu keluarga juga, bapaknya, ibunya, anaknya 3. Nah tadinya yang ibunya ini muslimah waktu mau nikah sama yang ini tadi diajak keluar ke Islam, murtad gitu ya. Nah, ya udah murtad. Perkembangan berikutnya satu keluarga ini si bapaknya dapat hidayah. Bapaknya yang dapat hidayah, bukan mamanya yang belum dapat. Bapaknya beda yang ngajak ibunya masuk Islam. Ya senang lah. Enggak, ibunya enggak. Jadi anak-anak 3 mau diajak masuk Islam, mau menerima semua. Tinggal ibunya nggak mau. Padahal dia Islam lahir. Yang murtad tadi nggak mau. Padahal dia lahir Islam. Aneh juga ya. Nah ini aneh. Berkali-kali beberapa bulan dia kesini, ya, berjanji mau Islam nggak jadi. Kenapa sebelum nggak jadi? Istri saya nggak mau. Katanya kalau istri saya nggak mau, saya juga belum mau bersyahadat. Katanya akhirnya saya minta tolong ibu istrinya suruh bawa ke sini. Saya pengen bicara sama istrinya gitu kan. Ya setelah saya bicara sama istrinya, ya alhamdulillah bisa tersentuh, dia bisa masuk Islam. Itu pasalnya itu cuma ibunya ini tadi waktu dia murtad,
ya tentu orang tuanya nggak terima kan, marah-marah, sangat marah. Nah itu melukain hatinya lah. Masih ingat dia waktu dia gengsi juga lah ya, gengsi juga lah. Waduh, faktor itu mungkin. Gua udah keluar sampai berjuang segini kok malah harus balik. Akhirnya begitu ngomong, misalnya saya cerita malam itu ya, kita sentuh lah tentang hubungan anak orang tua lah gitu ya, bagaimana bakti anak orang tua, bagaimana anak yang sudah dikandung oleh orang tuanya, ibunya setengah mati itu dulu dikecewakan karena dia murtad. Nah sekarang awal kesempatan untuk membalas kecewanya ibu tadi, kita membahagiakan, menyenangkan ibu, masa kita tolak lagi. Kemudian jadi 2 kali kita durhaka lah 2 kali. Akhirnya dia mungkin di situ tentu dia nangis, dia pulang nggak lama balik ke sini pengen masuk Islam juga. Jadi akhirnya alhamdulillah bisa masuk Islam. Betul. Tadi sebenarnya emang sebenarnya dia tadinya nggak suka, akhirnya ya berbalik suka. Sebenarnya dia mungkin secara akidah masih mengakui. Cuma dia membekas lu itunya aja. Ya. Karena dianggap gengsi lah gitu kan. Mungkin, apa kata saudara saya, keluarga saya. Dulu saya ribut sama mama demi murtad. Ya, mungkin itu. Masa saya balik jadi faktornya itu aja. Ini kita ajak ngomong lebih baik, kita ajak dia mulai tersentuh lagi, dia mulai menyadari lah kekeliruan dia kalau sampai 2 kali mendurhakin orang tua itu gimana. Nanti mungkin dia pikirin begitu kan. Akhirnya dia ya mau masuk Islam. Akhirnya satu keluarga itu akhirnya dibimbing masuk Islam berlima. Ya kadang memang ini ya gengsi ini yang bikin kacau ya. Ya, tapi itu kembali ke itu aja. Memang qadarullah lah, itu semua jalannya Allah memberikan hidayah seperti itulah mungkin ya. Soalnya saya pernah jumpa gitu juga. Dia murtad, ya. Tapi karena sudah terlanjur makan bantuan dari sebelah terlalu banyak, dia semua rindu balik ke Islam. Dia sendiri cerita. Cuman dia bilang mau gimana cara dia balik? Karena dia dianggap sebagai orang yang sudah banyak memurtadkan orang lain. Iya, itu dia. Ya, jadi dianggap dosa dia udah banyak kali dia murtadkan banyak orang. Dia jadi di sebelah itu jadi tim itunya, tim tukang kasih murtad umat muslim. Dapat duitnya juga udah banyak dari sana. Jadi terlanjur basah. Terlanjur basah mau balik susah. Itulah saya bilang mending lu balik sebelum lu meninggal. Nah, betul. Jangan udah meninggal nanti lu nyesalnya di sana lebih nggak bisa. Beberapa mualaf kita seperti itu tadi kisahnya, dia tadinya udah merasa banyak dosanya karena memurtadkan orang, akhirnya dia tebus, dia masuk Islam dengan berusaha seperti tadi, dia berusaha mendakwakan Islam pada yang lain supaya bisa kembali, bukan yang tadi yang keluar, yang orang-orang belum juga dia coba didakwain supaya bisa masuk Islam seperti itu. Itu bagusnya kalau Allah memang membukakan hati hidayah seperti itu. Tapi kalau Allah belum membukakan hidayah ya tadi masih ada rasa gengsi atau itu kan biasa manusia ya. Terus tadi bilang sampai meninggal loh, harus diurusin. Sering nggak kejadian mualafnya ini meninggal nih, terus keluarganya mau kuburkan dengan cara? Ada kisahnya, ada yang malah saya yang lebih itu ya seperti tadi mualaf kita di sini, dia meninggal sudah dibawa ke rumah duka oleh keluarganya. Kita dapat telepon lagi tetangganya bilang ini mualafnya. Akhirnya saya datang ke rumah duka itu. Saya ngomong sama keluarganya, saya bertahan untuk ini karena ada Islam, saya akan urus secara Islam. Tapi keluarganya tetap nggak mau. Akhirnya kita berdebat. Akhirnya pihak keluarganya itu waktu itu ada satu, dia mungkin ya itu jalannya Allah untuk memberikan saya menang debat itu. Mereka menggertak saya pakai uang gitu. Pakai uang itu gini maksudnya. Apakah Bapak bersedia tanggung jawab kalau ini mengurus jenazah sini? Saya bilang kalau kita sepakatin dulu. Kalau kita sepakatin dia diurus secara Islam, saya tanggung jawab. Artinya semua biaya sampai dikebumikan. Oh iya, akhirnya dia bilang, oke, kalau Bapak tanggung jawab, dia masuklah biaya peti mati sekian. Loh, kok peti mati? Itu dia kan, dia ngajukan untuk ini saya kan, dia peti mati. Maksudnya dia mau bilang, gua udah terlanjur bayar nih. Maksudnya gitu. Kalau lu mau ambil, lu tanggung jawab. Ganti rugi. Gitu ya. Tapi kan awalnya udah bilang, kita sepakatin dulu. Ini Islam kan? Iya katanya. Dia sampaikanlah biaya-biaya. Nah, tadi kita sudah sepakat diurus Islam. Nah, dalam Islam nggak ada peti mati. Kita coret biaya peti mati segitu. Oke. Yang kedua, dia minta disemayamkan di rumah duka sekian hari. Sebenarnya dalam Islam nggak ada. Begitu meninggal langsung dimakamkan. Nah, 2 poin itu aja saya sampaikan, mereka langsung kalah itu dan melakukan bubar. Jadi udah kita dapat jenazahnya itu, kita bawa pulang, kita urus secara Islam. Sudah berapa banyak yang gituan? Yang begitu sering ya, bukannya udah sering kali lah kita nerima satu laporan seperti itu, kita langsung usahakan datang. Tapi ada hambatan kita, biasanya ada juga kita nggak berhasil ada. Ada yang nggak berhasil? Ada nggak berhasil. Itu biasanya hambatannya itu kalau identitas dia itu belum berubah KTP-nya. Tapi kan udah ada surat mualaf. Nah itu dia, kalanya kita masih di situ. Dia orang di sananya tetap bertahan KTP.
Nah makanya kita pesankan mualaf kita itu supaya cepat mengganti KTP identitasnya itu. Karena biasanya kita kalau udah bicara itu ya kita kalahnya di situ. Yang resminya itu KTP-nya itu kan. Walaupun kita punya. Tapi kan sudah ada bukti mualaf, cuman kan KTP belum diurus. Belum, itulah mereka ngototnya di situ. Waktu itu pernah kita alamin itu. Kita cuma separuh jalan bisa melayaninya gitu. Separuh jalan itu dalam hal ini kita ya udah kita ambil jalan. Waktu itu karena kita mengambil apa ya yang terbaik lah kita ya, karena nasihat-nasihat dari kan bukan cuma kita aja, itu ada ustadznya datang, ada pihak kepolisian, pihak FKUB semua datang kan, itu bantu menengahi. Akhirnya dicari ambil yang terbaik lah supaya jangan sampai panjang urusan ribut nanti semacam ya. Kita diizinkan kita urus dari awal, memandikannya, mengkafani, mensolatkan. Setelah itu kita serahkan pada mau berikutnya apa dia tetap dikubur dipakai peti mati atau apa ya udah kita serahkan. Karena itulah yang terbaik pilihannya, saran-saran dari yang tadi para ulama, Pak Ustadz tadi ya udah kita ambil yang terbaik daripada berpanjang urusannya nanti kan isunya beda gitu kan. Isu beda nanti jadi apa masalah SARA itu kan agak sensitif gitu. Jadi kan kita menghindarkan hal-hal yang lebih buruk lagi nanti ya. Kita apa mampunya ya udah kita sampai mensolatkan ya udah itu yang kita bisa lakukan gitu. Oke. Ya karena kan banyak sih kasus-kasus gitu ya. Kemarin saya di Medan pernah juga saya nemani karena salah satu kenalan ya lagi ngurusin itu, ya udah saya bagian di belakang ngerekam liatin gitu kan. Itu sebenarnya bukti dia sudah mualaf bisa gitu, kan ini saudara saya, saudara seiman saya. Ya sebetulnya begitu. Nah makanya kita kuatkan lagi dengan identitas KTP-nya tadi supaya cepat diganti lah. Kalau dia udah Muslim, supaya kan ganti KTP nggak perlu pengadilan, ke kelurahan aja. Bukan, kadang-kadang orang malas ganti KTP. Itu dia mungkin. Keluar biaya. Kalau ganti nama baru ke pengadilan ya. Kalau seperti kita ganti tadinya. Ya, karena biaya juga loh mahal. Ya biaya mungkin nggak gitu lah kita ya bisa. Kemarin jujur ya, saya mualafnya itu kan sudah dari 2020. Ya. Saya baru ganti KTP itu 2024 kemarin, akhir. Itu pun karena mau umroh. Karena mau umroh, mau buat paspor, harus Islam kan. Mau nggak mau ngurus. Ya dulu mau ngurus, lumayan mahal gitu biayanya. Saya pikir, waduh, masa ngurus KTP aja masa sih gitu. Harus bayar duit gitu kan. Oh gitu. Kalau sini mungkin kalau di sini kayaknya nggak sih. Apalagi kita udah dikenal Masih Lause, kelurahan sini misalnya ini dia tahu kalau bawa dari piagam Masih Lause itu insya Allah saya kena ini dimudahin 1 juta. Oh itu nggak tahu saya kalau itu mungkin nggak. Ganti KTP 1 juta gitu ganti agama doang. Padahal kalau mestinya nggak ya. Ya lah kemarin bicara oknum aja oknumnya. Itu lewat itu ditanya teman kenapa nggak ganti. Gue bilang, aduh 1 juta sayang. Kalau mau ganti sekalian pindah alamat gitu kan. Kalau cuma ganti agama rasanya bayar 1 juta loh gue. Si David korban syahadat. Iya. Itu lebih geblek. Si David lebih geblek. Iya. Tapi alhamdulillah kita di sini enggak ya. Kita yang mau masuk syahadat di sini, insya Allah kita kasih gratis, bahkan kita kasih bikisan gitu ya. Gitu. Itu yang rebut mayat. Terus ini kan mualafnya banyak nih tadi bilang hampir ribuan. Itu masih kontek-kontekan nggak semua atau sering ada kegiatan mereka diundang? Kita biasanya ada pembinaan mualaf ya. Pembinaan mualaf tuh kalau gambar itu kita kerjasama baik dengan lembaga zakat gitu ya, atau Basnas atau apalah gitu, atau dengan pemerintah gitu. Pemerintah kan ada seperti Pemda DKI itu kan ada Biro Bina Mental gitu ya. Nah biasanya kita ada kerjasama dan mereka tuh kegiatannya tuh untuk pembinaan mualaf ada. Dan kita sendiri sini standby aja, mereka akan belajar sini silakan. Gitu ya. Siapa yang ngajari? Teman-teman kita sini ada beberapa yang udah bisa ngajar ya. Tadi mualaf tapi udah udah jadi ustadz, entah masuk ustadz Han ini walaupun baru mualaf ini luar biasa dia ustadz Han ya. Jadi seperti itu. Dan kalau kita dengan pemerintah Kementerian Agama itu memang ada pembinaan mualaf, mereka yang memfasilitasinya, kita menyiapkan mualafnya gitu ya. Biasanya bagaimana metode baca Quran metode cepat, misalkan mereka datang ustadznya, kita siapkan mualafnya gitu, mereka yang membayar ustadznya gitu, itu ada seperti itu. Oke, artinya hubungan masih bagus. Hubungan masih bagus kita kita selalu terbuka lah. Di samping itu juga ada sebagian tuh memang kita bikinkan grup WA-nya gitu ya. Ada grup WA-nya. Ada grup WA-nya yang malam kita ajak bergabung, yang bersedia bergabung. Kalau yang udah itu mungkin dia udah bebas sudah keluar. Tapi ya kita ada grup-grup WA-nya. Kalau boleh tahu tuh orang sih hadir ke sini tuh dia tahu informasi sini tuh dari mana?
memang ada tim yang pergi ke lapangan atau memang orangnya datang sendiri? Ada yang tim di lapangan, tapi ada juga mereka ya media massa lah ya. Dia dari media massa itu masih Lause ini kan sudah cukup Dikenal ya. dikenal lah. Jadi mereka biasanya kalaupun katakanlah mereka guling biasanya ingin masuk Islam, Tionghoa itu direkomendasikan masih Lause biasanya. Oh, biasa gitu ya? Bila kita tanya tahu dari mana? Oh, kita pas ini baca ini masih Lause yang keluar katanya biasanya. Oh, biasa yang Tionghoa kalau Ya. mau syahadat banyak Masih Lause gitu direkomendasikan. kalau PT nggak ya? PT itu beda. Yang masjid. Oh, PT nggak punya masjid ya? PT nggak punya. Iya. Organisasi. PT itu ormas gitu kan. Iya, dia cuma persatuan ya. Iya, Tapi dia betul. nggak mensyahadatkan orang. Dia bisa mensyahadatkan bisa. Tapi nggak familiar. Nggak beda. Mungkin deh. Jadi Kalau ini kan bangunannya kelihatan. ada. Oh, ini ada bangunannya ya. Kalau PT kan tempatnya Kantor itu ya? tergantung siapa ketuanya. Oh. Ganti ketua nanti tempat dia lagi. Begitu dia nggak ketua, bingung lagi di mana tempat siapa lagi gitu. Jadi nggak ada tempat tetapnya nggak ada. Tapi almarhum Haji Karim dulu pendiri PT. Pendiri PT awalnya. Sebelum ada ini jadi pendiri PT, sehingga orang kadang-kadang cari PT carinya ke sini, dikira ini PT gitu. Dikira ini masjid punya PT. Iya gitu. betul, karena orang biasanya ya, karena mencari PT tempatnya nggak tahu di mana, ya udah kalau Iya, jujur, aja gitu. Saya sampai sekarang aja nggak tahu di mana PT. Nah itu dia. Ya betul, karena mereka siapa yang ketuanya nanti tempat saya ada di rumah saya atau di kantor saya gitu kan ya. Tapi begitu dia udah ketua ya nggak tahu lagi siapa lagi gitu. Jadi nggak punya alamat tetapnya nggak ada. Ketemu sih setahun sekali kalau taraweh atau apa. Acara ya. Ada biasa atau sholat id biasanya ngumpul datang gitu ya. Taraweh itu jadi ajang reuni tuh. Iya. Mualaf kita di sini. Di sini ya. Undang. Oh, masya Allah. Artinya boleh nih nanti sholat ini di sini tahun ini Insya Allah, bentar lagi. alhamdulillah Puasanya ya. nih. Jadi imam bukan sholat aja, jadi imam. Bisa kan imam tarawih bisa lah. Kita kan, nah di sini kita uniknya tuh untuk tarawih, imamnya itu kita memang apa ya ngambil dari mu'alaf. Oh. Jadi kita lain dari tempat-tempat lain sholat tarawih di Masjid Lause itu, imamnya itu estafet. Oh, ganti. 2 rakaat ganti imam. Dan itu ngasih kesempatan mu'alaf-mu'alaf kita untuk melatih dirinya untuk menjadi imam. Kalau 2 rakaat ganti. Ganti, tiap 2 rakaat ganti, 2 rakaat ganti imam, sampai witirnya ganti imam gitu. Tapi yang diambil mu'alaf yang jadi imamnya itu. Oke. Kita mungkin dia udah bisa hafalan surah pendek lah untuk dia Ya udah pasti bisa surat pendek lah. Kalau nggak Iya, bisa pokoknya. sholat ya. Ya itu aja. Yang penting kita kasih kesempatan mu'alaf itu untuk kita percaya untuk menjadi imam. Itu memotivasi mu'alafnya supaya dia lebih serius lebih belajar. Dan itu memotivasi juga yang bukan mu'alaf. Malu lah, masa mu'alaf aja udah bisa jadi imam masa kita. Jadi dua-duanya bisa termotivasi gitu ya. Betul. Iya. Jadi kalau puasa nih Ramadan, banyak nih kegiatan di sini nggak? Kalau kegiatan nggak ada juga rutin aja, cuma biasanya tadi seperti kawan bilang tadi di sini memang tadi mereka tempat ngumpulnya di sini. Nanti misalnya 10 hari terakhir itu kan ada itikaf, mereka Iya. juga kadang-kadang gabung ke sini itikafnya seperti itu. Kalau kegiatan rutin ya biasa aja, belum Belum ada kegiatan ya. khusus ya. Oh, boleh nih nanti mungkin kapan-kapan kita, kalau saya sendiri kan di API ya, Yayasan API, Apologet Islam Indonesia. Dan biasa kita ada buat kajian sih. Kami ada buat kajian di beberapa masjid lah. Nanti kita mungkin ngobrol Boleh aja, insya Allah nanti kalau ada. Boleh nggak dipakai sini untuk boleh, buat kajian insya gitu Allah. kan? Ya betul, kajian insya Allah bisa aja. Gitu. Ya, mantap. Terus suka dukanya nih. Tadi kan bilang sukanya aja nih. Sukanya Ini kita aja. bicara fair-fairan lah. Kan nggak mungkin nggak ada hambatan nih. Kira-kira apa sih hambatannya dan gimana nih cara supaya jadi lebih baik bisa ngalahin hambatan tersebut? Targetnya lah, target untuk masjid atau Yayasan Haji Karim ini. Iya, kalau target kita itu memang ingin membuat tempat-tempat seperti Masjid Lause ini di beberapa tempat ya, bukan cuma di sini. Kita kan baru ada 3 nih, baru di sini, Masjid Rasudanya di Bandung. Iya, Bandung sama Cirebon. 3. Itu tiga-tiganya di bawah satu yayasan ya? Betul, Yayasan Karim UI tadi 2 yayasan. Yayasan Karim UI membawa 3 Iya. masjid. Nah, dan kita harapkan seperti tadi, kita ingin di mana tempat-tempat yang nama istilahnya pecinan, kita akan hadir mudah-mudahan seperti itu. Tapi hampir semua kota besar ada pecinan. Ada pecinan, tapi belum ada Masjid. linknya lah, belum kita punya link bisa membuka kesempatan di sana. Cuma kalau yayasannya, dulu sempat ada beberapa tempat kita punya yayasannya, tapi belum punya masjidnya. Misalnya di Tegal kita sempat punya Yayasan Karim UI Tegal, di Jogja pernah, di Cilacap pernah, di Jawa Timur pernah, di
Bima, Lombok itu pernah itu ya mereka minta pertama baru bikin yayasannya dulu, tapi belum bikin masjid gitu. Enggak, jadi yayasannya ada, kegiatannya apa? Ya itu dakwah aja dulu, cuma belum ada tempat gitu. Dakwah di? Dia mungkin ya ini aja ke rumah-rumah aja atau apa ini, tapi belum ada tempat untuk pembinaan seperti Masjid Lausenya belum ada. Cuma dia punya yayasan untuk menghimpun, kan kadang-kadang di tempat itu sudah ada juga orang-orang keturunan Muslim Tionghoanya udah ada, nggak ada tempat berkumpulnya. Nah dia ada yayasan itu, ada yayasan ini, dia berkumpul yayasan itu gitu. Tapi belum ada masjidnya, belum punya gitu. Belum punya masjid ya. Cuman sudah sempat ada yang di cabang-cabang. Di cabang-cabang yayasan ada beberapa yang akhirnya yang sempat bikin masjid baru di sini, Bandung. Sebetulnya ada satu lagi itu di Gading Serpong. Gading Serpong itu ada, tapi pakai karena itu masjid sosnya di perumahan, jadi nama masjidnya itu ya Lause Muhajirin apa, tapi pakai Lause juga gitu kan. Ada ngeling sini juga, jadi ada yayasan Karim Ui cabang Gading Serpong itu ada gitu kan. Tapi masjidnya tapi nggak utuh masjid Lause gitu, tapi karena ada masjid perumahan jadi pakai nama juga. Orang perumahan tuh yang ngurusnya pakai nama Muhajirin Lause atau apa gitu kan ya. Cuma dia ada Lausenya, tapi nggak full seperti di sini di Bandung Cirebon gitu. Jadi Yayasan Haji Karim sendiri tuh kegiatan utamanya apa sih? Itu tadi menyampaikan informasi Islam ke kalangan Tionghoa. Ke kalangan Tionghoa. Iya, khususnya ke kalangan Tionghoa. Itu kita menyampaikan. Jadi awal pendiriannya tujuannya seperti itu. Sampai sekarang masih itu ya fokusnya. Dan misi lainnya itu Yayasan Karim itu didirikan, misi yang nggak kalah pentingnya itu untuk bangsa ya, bukan cuma masalah agama, untuk bangsa ada bagaimana kita menuntaskan masalah pembauran. Nah itu yang paling penting yang ya, karena kita harus akui Chinese sama pribumi ini masih ada jarak lah. Tujuannya keberadaan Masjid Lause itu akan menjembatani itu tadi antara katakanlah istilah pri non pri itu ya. Ini kan harus ada menjembatani. Biasanya kalau nggak saling nunggu aja kita naik. Masjid Lause inilah yang akan menjembatani supaya bisa membaur yang saling tunggu tadi, bisa menyatu. Contoh yang dilakukan lah supaya bisa gabung nih. Kita seperti ini. Oh ini kalau kita bicara pada Orde Baru, misalkan dulu kan ada penataran P4, ya penataran P4 Pancasila, Pancasila ada kan, ya. Nah kita pernah ngadakan itu penataran P4 pembauran. Jadi kita ambil teman-teman kita dari PNS yang non Muslim, lintas agama kita, yang Muslim kita kumpulkan 1 minggu, nah, itu kan membaur nih. Nah dari membaur satu peruangan itu bisa menyebar ke yang lain-lain kan itu. Bisa menyampaikan lagi jadi lebih luas. Itu salah satu contoh. Pernah juga dilakukan Karim ini kita yang sifatnya mengundang orang yang non Muslim untuk terlibat pada kegiatan kita. Misalnya kita pernah mengadakan halal bihalal pembauran. Halal bihalal kan identik acara Muslim lah ya, sebaran gitu ya. Tapi yang ngisi acaranya itu kita ambil orang-orang turunan Tionghoa yang nggak Islam gitu ya. Misalnya bikin kaligrafi, Mandarin, main musik apa yang itu harp apa namanya kayak harp apa itu yang itu orang-orang Tionghoa tapi dia belum Muslim, kita tampilkan. Jadi kita mencoba segala lingkupnya itu bagaimana bisa membaur gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Yang ketiganya juga pernah dibikin tuh kontak bisnis. Kontak bisnis, nah itu tadi itu kan untuk ngelingin semua. Ngeling siapa-siapa pun juga bisa bergabung. Gitu. Kita mencoba pembauran itu. Jadi kita dikenal Masjid Lause itu juga masih pembauran. Gitu. Masih pembauran tadi artinya itu tadi mencoba menjembatani itu ya, menjembatani dengan mualaf-mualaf kita tadi menjadi katakanlah dutanya lah, duta pembaurannya tadi, bagaimana yang mereka tadi belum paham Islam begitu melihat mualafnya yang tadi duta kita ini, oh ternyata Islam nggak seperti mereka bayangkan selama ini gitu kan. Kalau melihat langsung bisa melihat kohan kehidupannya kan. Nah insya Allah itu tadi kita menjadi jembatannya untuk pembauran tadi. Oke. Ya mungkin ada lagi mau ditambahin untuk para penonton? Mungkin itu ya, insya Allah. Tapi insya Allah kita yang pesankan kepada kita semua, kita menjaga persatuan tanpa kita membeda-bedakan suku, agama, ras, itu nggak ada bedanya. Kita ditakdirkan di Indonesia ini berbineka kan, dan Allah memang dalam itunya kan memang sengaja menciptakan manusia ini ada suku apa, aliran apa, agama apa, memang sengaja. Tujuannya apa? Tujuan saling mengenal. Kan itu kan. Supaya lebih banyak warna. Banyak warna itu tujuan Allah. Memang Allah menciptakan sengaja, kok bukannya nggak sengaja. Memang sengaja Allah ciptakan berbeda-beda suku kan di surat Al-Hujurat itu kan. Itu kan memang Allah sengaja menciptakan laki-laki, perempuan dari golongan apa, suku apa. Tapi kita bersatu. Bersatu karena apa?
kita itu tidak ada kemenangan itu tanpa kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa persatuan gitu. Jadi kita kalau bangsa Indonesia mau kuat, kita harus bersatu. Betul. Tanpa membedakan agamanya apa, sukunya apa etnisnya apa, budayanya apa, enggak. Kita satu Indonesia gitu. Memang kita targetkan kita berbeda, tapi kita bersatu gitu. Betul. Kita nggak bisa milih ya, kita mau lahir di suku Betul, apa ya. kita nggak bisa. Kalau bisa milih, mungkin kita pilih yang paling ganteng gitu. Nah, ya kita Cuman memang Allah yang ciptakan. Cuman gitu. kalau mati kafir, ini yang kacau. Nah, itu Ya, terlahir kafir kita nggak bisa pilih. Jadi, Orang tua kita yang tentukan. jangan sampai matinya ya kan. Jangan sampai matinya yang kafir gitu. Karena Itu. apalagi zaman sekarang udah ada internet, ya Betul. akses informasi udah gampang. Iya, iya. Dan ya kita jangan pasrah aja orang tua kita kasih agama apa, kita nggak cari tahu ini benar nggak gitu kan, main ikut aja. Nah, Gitu. harus kita Itu cari tahu, betul. Itu yang paling penting kan, Iya. cari tahu agama yang benar tuh apa, Betul. Tuhan yang benar tuh Sekarang apa. kan terbuka gampang ya. Iya. Tinggal buka itu gampang lah belajar nanti ya. Iya, sekarang udah zaman informasi udah gampang. Gampang. Jadi seharusnya generasi-generasi muda ini ya inilah benar-benar pelajari agama yang benar itu apa, Ya, betul. pelajari agama yang Anda iman itu apa. Betul. Ya jangan cuman katanya ikut-ikutan aja. Iya, betul. Mungkin itu aja. Makasih nih Iwan Villa semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam. Oke, makasih Kak ya. Sukses ya.